Hi Genbiers, welcome to our daily vlog. Kawanku satu ini memilih perantauan untuk momen Idul Adhanya. Tak paham kenapa tak pulang. Yang jelas dia berkorban. Ya, meskipun bukan dengan hewan dan tak akan bawa daging untuk dibakar. Tenaga dan semangatnya pun cukup jadi alasan mengapa dia tak pulang ke kampung halaman. Ya beginilah Genbi, generasi baru Indonesia. Siap meresonansi Bank Indonesia dan masyarakat. Sebagai bentuk kurban, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Proses belajar ini tak lain untuk memberikan masyarakat akses kemudahan. Bank Indonesia peduli masyarakat untuk kebahagiaan yang didambakan. Inilah yang membuat kami bangga. Ibadah yang mendekatkan kami dengan Tuhan, dekat juga dengan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan terbantu. Inisiasi dan aksi nyata ini adalah wujud hadirnya kami sebagai pemuda yang mengisi dimensi sosial dengan kepedulian dan kepekaan. Luar biasa. Oh ya, tahun ini merupakan tahun pertama sejak pandemi 2 tahun kemarin loh. Bank Indonesia Jember bisa merayakan Idul Adha bersama. Kebayangkan kebahagiaannya? Baik Pak, perkenalkan saya Priscilla dari Genbi Jember. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Bapak boleh perkenalan diri dengan Bapak siapa Pak? Saya Edi Marmoto dari Bank Indonesia Jember. Ya. Gimana ada yang bisa dibantu? Begini Pak, sekarang kan lagi Idul Adha nih. Ya. Menurut Bapak kesan dan maknanya Idul Adha di tahun 2020 ini bagaimana sih Pak? Ya, pertama sih saya katakan luar biasa ya. Luar biasa itu kenapa? Karena sudah sekian lama, artinya 2 tahun berturut-turut kita tidak mengadakan kegiatan yang namanya sholat Id bersama, kemudian yang di ujungnya nanti kita bicara berkorban. Tapi kalau kita bicara makna, sebenarnya mungkin makna secara agama mungkin kita tahu ya, bahwasanya kita bicara hablum minallah dan hablum minanas kan gitu ya. Tapi sebenarnya Bank Indonesia itu, kalau ini untuk teman-teman juga ya, kebetulan teman-teman kan adik-adik ini kan dari Fakultas Ekonomi ya, jadi kita berbicara lebih luas lagi. Lebih luas lagi itu bicaranya begini. Kalau kita bicara umat Islam di seluruh dunia itu hampir 2 miliar. Gitu ya. Kalau 2 miliar itu, kalau taruhlah 25% itu melakukan kurban serentak seluruh dunia. Nah, kita berpikirnya ekonomi. Kan gitu ya. Iya. Dengan adanya kegiatan berkurban ini, selain kita tadi bicara hablum minanas yang mana daging kurbannya nanti kita bagi-bagikan, itu kalau kita bicara eksternalnya secara lebih luasnya akan ekonomi itu akan menggeliat. Berapa, kalau 20% berarti kan kita bicara di sini sekitar 50 juta ekor kan. Itu pun kalau satu orang berkorban 1 ekor kan gitu ya. Jadi berapa besar dampaknya dari sisi ekonomi. Nah itu ya, kalau teman-teman adik-adik ini berpikirnya coba ke sana gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menyembelih korban dan lain sebagainya. Kalau solidaritas oke lah ya, tapi meningkatkan konsumsi kan gitu. Kita bicara dari sisi ekonominya gitu. Tapi di internal sendiri Bank Indonesia mungkin adik-adik sudah lihat ya, kenapa semuanya di sini kita libatkan dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya kita ingin menciptakan kebersamaan. Kebersamaan di sini kita tidak melihat siapa bapak, jabatannya apa, kamu bapak, enggak, ya udah kerja sama-sama. Ini untuk menciptakan kebersamaan, kita bersinergi sehingga memperoleh sesuatu visi dan misi yang sama. Sehingga kalau semuanya enak, apapun yang akan kita lakukan pasti lebih gampang lah. Terima kasih Pak. Ya. Kalau harapan Bapak di tahun selanjutnya Idul Adha akan seperti apa Pak? Harapannya Bapak? Kalau harapan kami dari Bank Indonesia tentunya kegiatan seperti ini akan berlangsung setiap tahun ya, karena selain kita bicara yang makna dari
agama sendiri yang Abdul Allah dan Abdul Nanas juga menciptakan hal-hal yang lain dari sisi ekonomi, kemudian kebersamaan. Kalau bisa semuanya nanti mungkin rame-rame kurbannya di kantor, tapi kita tidak bisa memaksakan. Karena banyak juga teman-teman sekarang ini yang berkorban di rumah masing-masing. Karena kan kita tahu ya bahwasanya masyarakat kita punya kewajiban juga di lingkungan sekitarnya. Karena terus terang aja berkorban yang lebih baik itu adalah bahwasanya kita untuk istilahnya untuk keluarga kita. Dalam artian apa? Ya keluarga dulu, kalau keluarga kita sejahtera, otomatis kita ke kanan kirinya kan gampang kan gitu ya. Tapi kalau keluarga kita nggak sejahtera, kanan kiri juga nggak ada yang mau bantu. Jadi konsep itu juga harus kita terapkan. Artinya nanti di sini juga sosial tadi juga terutama untuk keluarga dulu dengan sekitar kita. Nah disitulah untuk kita. Jadi untuk tahun depan moga-moga banyak teman yang berkorban juga selain di lingkungan masing-masing juga di kantor, sehingga kegiatan kita mungkin akan bisa lebih ramai lagi. Ya, amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bapak, apa makna Idul Adha tahun ini? Oh, maknanya ya, baik. Menurut kami makna yang terkandung di hari Idul Adha ini adalah momentum buat kami, adalah momentum kepedulian kami kepada masyarakat sekitar, kepada teman-teman yang kurang mampu, dan teman-teman yang ada baik itu di rumah dinas Patrang, area gedung kantor dan rumah jabatan. Jadi bentuk kepedulian kami lah kepada masyarakat sekitar, sehingga kami itu bisa juga merasakan apa yang mereka rasakan. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kan Bapak, saya Priskila dari Genbi Jember. Ya, Priskila. Boleh perkenalan Bapak dengan siapa? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hidayat. Kebetulan di Bank Indonesia itu di bagian BI Religi. Dalam hal ini BI Religi itu di mana satu bagian untuk program keumatan, terlebih kepada internal pegawai dan terlebih lagi kepada masyarakat umum. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini tepat tanggal 10 Juli kita telah mengadakan suatu program yaitu sholat Idul Adha dan juga sekaligus penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh seluruh jajaran pimpinan dan sekaligus para pegawai Bank Indonesia, Pak. Ya. Pak, berbicara tentang Idul Adha, menurut Bapak makna dari Idul Adha tahun ini tuh apa sih Pak? Alhamdulillah makna dari Idul Adha pada tahun ini yaitu bertepatan dengan tahun 1443 Hijriah, yaitu kita memaknainya Idul Adha itu suatu pengorbanan yang dahulunya oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang tercinta yaitu Nabi Ismail. Namun makna dari kurban yang harus kita maknai yaitu kita menyembelih, kita mengorbankan sifat-sifat hewaniyah yang ada pada diri manusia. Nah, jadi kita harus tinggalkan itu rasa iri, dengki, congkak, sombong dan semuanya yang bersifat hewaniyah itu harus kita tinggalkan, Pak. Begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, untuk waktunya. Mbak Rizkylia. Saya pamit undur diri. Terima Sama-sama, kasih. Mbak. Nggih, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mik. Halo. Lagi sibuk nih. Iya, bantu-bantu nih. Kenapa emangnya? Saya hai dulu dong ke teman-teman Genbi. Halo teman-teman. Hai. Oke, perkenalan dirimu. Halo teman-teman, semuanya. Namaku Amik. Aku tim leader Humas Pusat Genbi Jember 2022. Oke, di sini aku mau tanya nih ke kamu. Kamu kan tadi kan sibuk nih packing. Nah, gimana nih pesan kesannya kamu waktu hadir di Idul Adha di tahun 2022 ini? Ya, kesannya alhamdulillah gimana ya, meriah banget. Kebetulan sekarang kita lagi di rumah pejabat BI di Patrang. Terus di sini bantu-bantu dan bapak ibunya ramah banget sehingga aku senang banget bantu-bantu di sini. Gitu. Oke, mulia sekali ya, senang banget ya. Oke, ya. Semoga kegiatan kayak gini terus berjalan terus ya di tahun yang akan datang. Amin, amin. Oke. Semoga tahun depan bisa kurban ya. Di sini Iya. juga. Oke, thank you. So yuk, pantau terus YouTube Genbi Jember
untuk melihat konten menarik lainnya. Bye! Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Genbi